Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham sektoral karena ini adalah weekend di akhir Oktober 2024. Disclaimer on, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi jual beli ada tanggung jawab masing-masing. Kali ini kita akan membahas sektor finance. Tentu sebelum itu kita akan membahas IHSG kita yang pada perdagangan 1 November 2024 melemah 0,91%, cukup dalam. Transaksi hariannya sebesar 9 triliun, asing jualan 3,3 triliun, pembeliannya 2,7 triliun, masih net foreign sale kembali. Setelah kemarin net foreign buy tipis, hari ini kembali net foreign sale sekitar 0,6 triliunan. Lalu kita coba lihat secara seasonality-nya. IHSG kita bulan September mayoritas merah ya, dan memang bulan kemarin juga ditutup merah. September 2024 ditutup merah melemah 1,86%. Persentase kemungkinan naiknya hanya 20% September, dan memang kemarin ditutup merah. Nah, Oktober ini persentase kenaikannya itu 80% secara 5 tahunan. IHSG secara 5 tahunan 80% persentasenya hijau. Meskipun hari ini ditutup dengan koreksi cukup dalam, namun di bulan Oktober sebenarnya IHSG kita ditutup dengan hijau 0,61%. Tipis ya. Jika perdagangan 31 Oktober kemarin tidak ditutup dengan candle hijau, justru ditutup dengan candle merah seperti pada perdagangan 1 November 2024, kemungkinan IHSG kita di bulan Oktober 2024 merah. Namun ternyata ditutupnya dengan hijau karena memang persentasenya banyak hijaunya. Nah, November ini persentase kenaikannya itu 40%. Berarti masih akan ada kemungkinan koreksi lanjutan di bulan-bulan November ini. Meskipun jika kita lihat koreksi tahun 2021-2022 ini ya cukup tipis terlihatnya. Namun fluktuasi harganya pasti terjadi di dalamnya, di dalam satu bulan itu. Nah, closing di tahun 2021 melemah 0,87%, melemahnya tipis. 2022 juga melemah 0,25%, melemahnya tipis. Namun Desember 75% itu ditutup dengan hijau. Hanya 2022 ini yang ditutup dengan merah, namun merahnya cukup dalam. Apakah akhir tahun kita akan ditutup dengan hijau, November juga dengan hijau? Nanti kita lihat bersama-sama. Yang jelas secara seasonality-nya kurang lebih seperti ini. Maka wajar-wajar saja jika di awal-awal bulan November ini ternyata memang terjadi koreksi di beberapa emiten-emiten big caps kita. Selanjutnya mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan 1 November 2024. Net foreign buy-nya ada ASII, meskipun koreksi 0,49%, asing tercatat melakukan pembelian 45,60 miliar. Kemudian MAPA tercatat pembelian 35,97 miliar. Meskipun sempat menguat di awal sesi, namun ternyata closingnya sama dengan last price.
INDF asing mencatatkan pembelian 21,37 miliar, melemah 3,95%, cukup dalam, namun ternyata asingnya masuk. Excel asing masuk 17,50 miliar, sama harganya dengan last price. AMMN asing mulai masuk 14,90 miliar, melemah tipis 1,63%. Bumi asing masuk 13 miliar, melemah 2,88%. Goto asing masuk, ONTR asing masuk. Dan BBNI juga ada masuk tipis 9 miliar, melemah 0,95 miliar. Lalu net foreign sale-nya kembali BBRI 291 miliar, melemah 2,08%. Kemudian TLKM 74,22 miliar, melemah 1,42%. BMRI asingnya masih jualan 47,86 miliar, melemah 0,75%. PTRO melemah 1,51%, asing jualan 47 miliar. MAPI asing jualan 30 miliar, melemah 1,58%. Kemudian KLPF asing keluar 25 miliar, melemah 2,79%, dan seterusnya. Brand TPI SMGR asingnya masih jualan. Ini beberapa catatan terkait perdagangan 11 November 2024 net foreign buy dan net foreign sale-nya. Lalu mari kita juga lihat seasonality dari beberapa emiten big cap kita, mulai dari BBCA. BBCA hari ini mengalami penguatan 1,71%, menguat 175 poin, closing di 10.425. Secara seasonality-nya, secara seasonality-nya ini di bulan Oktober 60% hijau, di bulan Novembernya 80% hijau ya. Secara seasonality-nya cukup bagus. Di bulan November hampir 80% hijau. Tahun 2020 hijaunya 7,17%. 2021 min 2,68%. Hanya sekali dari 5 tahun. Karena memang di bulan Oktobernya menguat tinggi. Lalu 2022 menguat 5,68%. 2023 menguat 2,57%. 2024 ini hari ini dimulai menguat 1,71%. Namun di bulan Oktobernya sudah terjadi pelemahan. Secara seasonality-nya cukup bagus untuk di bulan November. Dan di bulan Desember probabilitasnya 75% hijau. Karena di 2022 ini Desembernya justru melemah, sebab dari Juli sampai November sudah menguat terus. Kalau tahun 2024 September Agustus naik tipis, Septembernya sama, di awal September dengan akhir September harganya tidak kemana-mana, di Oktobernya koreksi. Nah, nanti November Desember jika melihat Agustus September Oktober memang harganya belum naik signifikan, harusnya November Desember ini bisa jadi ada kenaikan. 2021 secara tahunannya naik 7,35%, 2022 naik 16%, 23 naik 9%. Tahun 2024 ini sudah tercatat kurang lebih naik sekitar 10% karena Juni naiknya juga cukup tinggi ya. Namun memang belum diiringi koreksi ya. Juni naik tinggi belum diiringi koreksi. Bisa jadi juga November ini akan menjadi koreksi lanjutan untuk BBCA. Lalu kita coba lihat BMRI secara seasonality-nya.
Ini seasonality dari BMRI. 40% di bulan November BBRI bisa hijau. Karena memang tahun 2024 ini dibuka dengan merah. Jika kita lihat dari April 2024 sudah melemah 4,83%, Mei melemah 14,49%, Juni hijau 4,24%, Juli hijau 4,07%, Agustus hijau menguat tinggi sekali 11,33%. Nah, September mulai koreksi 2,81%, Oktober mulai koreksi 3,25%, November ini bisa jadi menjadi bottom dari koreksinya. Harapannya seperti itu. Probabilitasnya untuk up dari BMRI ini di bulan Desember 50%, karena memang di tahun 2021-2022 justru bulan Oktobernya yang naik cukup signifikan ya. September turun 2020 turun 16%, Oktobernya naik 16,43%, Novembernya naik 9,52%. Kalau di tahun ini September Oktober koreksi tipis. Nah, nanti bisa jadi November ini sampai awal November atau bisa jadi pertengahan November menjadi bottom dari koreksinya BMRI, kemudian bisa melanjutkan kenaikannya karena koreksinya tipis. Gambarannya secara seasonality kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Lalu kita juga lihat BBNI. BBNI secara seasonality 4 bulan September 40% bisa naik, Oktobernya 60% bisa naik, November 60% bisa naik, Desembernya 50% bisa naik. Jika kita lihat sejak Maret nih 2024 min 1,67%, April melemah 11,02%, Mei melemah 16,19%, Juni mulai menguat 5,91%, Juli menguat lagi 6,65%, Agustus menguat lagi 7,65%. Nah, September tidak kemana-mana harganya, harga open dengan harga closing di bulan itu sama. Oktober ada koreksi, November ada koreksi. Jika melihat kenaikan dari bulan Juli ke Agustus, koreksinya masih tipis, maka masih akan ada potensi koreksi lanjutan untuk BBNI. Bisa jadi memang sampai pertengahan November akan ada koreksi lanjutan untuk BBNI yang memang sudah naik sejak bulan Juni ke Agustus. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Lalu BBRI. Secara seasonality-nya bisa jadi beda sendiri di tahun ini karena memang cukup dalam koreksinya BBRI. Dari bulan Maret sudah koreksi 1,22%, April koreksi cukup dalam 18,35%, Mei semakin dalam 12,50%, sudah sempat naik bulan Juni 5,99%, Juli 1,52%, Agustus 10,28%. Lalu bulan Septembernya melemah 3,8%, Oktobernya melemah 3,03%, Novembernya baru 1 hari sudah melemah 2,08%. Jika melihat secara probabilitas kenaikannya, di bulan November ini 60% bisa naik karena memang di tahun ini terlihat bahwa sudah ada koreksi di awal bulan ya. Kalau bulan Desember 75% bisa hijau. 2020 hijau, 2021 hijau, 2023 hijau. Hijaunya 2022
ini tipis karena memang Oktober Novembernya sudah hijau tinggi. 2021 ini hijau karena Novembernya ada koreksi. Nah, 2022-nya ini merah karena memang sudah naik dari September ke November ya. Window dressing-nya diawalkan, terlihat seperti itu. Sedangkan untuk 2023 BBRI ini Agustus, September, Oktober memang koreksi. Namun November dan Desember menguat cukup tinggi. Sehingga tercatat secara tahunan menguat 16,60%. Nah, sedangkan secara tahunan untuk tahun 2024 justru BBRI ini tercatat melemah cukup dalam 16%-an sampai perdagangan hari ini 1 November 2024. Jika Desember tidak ditutup dengan kenaikan yang cukup bagus, maka minus persentase penurunan BBRI di tahun 2024 ya bisa cukup dalam. Kalau ini naik November Desember nanti ada kenaikan dari BBRI, maka ini bisa jadi hanya min 10% atau hanya bisa jadi min 5%. Harapannya seperti itu, sehingga terlihat secara tahunannya seperti di tahun 2020 ini hanya min 5% terlihat. Padahal di awal tahun tampak min 6%, min 27%, bahkan min 96%, min 9,6%. Namun setelah itu naik sempat min 13% di bulan September, kemudian naik 10%, 21%. Cepat. Meskipun pada akhir tahun tetap minus, namun minusnya tidak besar. Itu beberapa catatan secara seasonality. Selanjutnya mari kita lihat IHSG kita. IHSG kita ini memang cenderung terpengaruh oleh foreign flow. Seperti yang ada di chart ini adalah pergerakan dari foreign flow ya. Cenderung memang terpengaruh oleh foreign. Jika foreign jualan, maka IHSG kita juga koreksi. Jika foreign melakukan pembelian, IHSG kita cenderung mengalami kenaikan. Naik. Nih, foreign jualan koreksi, foreign masuk naik. Foreign jualan koreksi, foreign masuk naik. Foreign jualan koreksi, nih cukup dalam foreign jualan, kemudian foreign masuk naik. Maka memang kita harus melihat makroekonominya seperti apa, foreign ini kedepannya akan seperti apa. Dan memang beberapa kali juga kita bahas net foreign buy, net foreign sell, termasuk karena beberapa emiten-emiten itu cenderung memang hanya bisa bergerak naik jika ada foreign masuk cukup besar. IHSG kita pun juga sangat terpengaruh dengan adanya foreign. Foreignnya jualan koreksi. Foreignnya sudah mulai masuk naik sampai di sini 25 September ini, 24 September ini asingnya mulai jualan koreksi. Sempat melakukan pembelian naik tipis, kemudian asingnya jualan lagi, koreksi lagi. Hari ini tercatat asing melakukan penjualan 0,6 triliun. Secara teknikal ini sudah hampir dekat dengan support bekas dari resisten yang berhasil di break sebelumnya sekitar 7.450-an. Hari ini melemah 7.505,26. Closingnya melemah 0,91%. Namun tidak disertai dengan volume yang cukup besar, lebih besar volume transaksi di tanggal 31 Oktober saat candle hijau kemarin menutup bulan Oktober dengan hijau tipis, dan koreksi ini volumenya cukup kecil sehingga memang sudah mulai ada kurangan, sudah mulai mengurang ya. Sellernya di IHSG kita sudah mulai berkurang. Sudah mulai ada pengurangan
dari seller-seller yang ada di IHSG kita. Ini chart secara daily. Mari kita lihat chart secara monthly-nya untuk lebih jelasnya ya. Ini chart secara monthly-nya memang 3 bulan berturut-turut hijau. Lalu September merah. Nah, bulan Oktober ini karena di perdagangan 31 Oktober kemarin menguat tipis, akhirnya candlenya hijau. November ini dibuka dengan merah. Volume transaksi makin meningkat di bulan Oktober. Bahkan volumenya cukup besar. Berarti masih banyak big money yang tertarik untuk berinvestasi di IHSG kita. Karena volume transaksi pada bulan Oktober cukup besar. Masih ada potensi koreksi lanjutan. Namun yang perlu diwaspadai adalah jualannya asing memang masih masif di IHSG kita ya. Ini foreign flow-nya masih cenderung ke arah bawah. Jika breakdown dari 7450 ada potensi melanjutkan koreksinya menuju ke MA 200-nya yang pernah menjadi penahan pada tanggal 6 Agustus ya, tertahan MA 200 breakdown namun kemudian langsung diangkat. Maka untuk beberapa waktu ke depan bagi sobat trader yang mau mulai agresif, bisa jadi ini akan menjadi bottom dari IHSG kita. Harapannya seperti itu. Namun tentu harus dipantau ketat beberapa emiten-emiten yang memang hendak untuk diinvestasikan. Mari kita mulai pembahasan beberapa sektor dari finance. Yang pertama adalah BBCA yang pada perdagangan hari Jumat 1 November 2024 secara meteorologi ada big akumulasi, asing masuk tipis saja 3 miliar. Namun volume pada perdagangan 1 November 2024 ini masih kecil, menunjukkan memang masih belum ada minat yang cukup besar bagi para big money di BBCA. Masih cenderung wait and see. Big money masih cenderung wait and see, menunggu nanti Pilpres Amerika, menunggu nanti keputusan dari The Fed. Apakah akan menurunkan suku bunga lagi di bulan November ataukah justru baru diturunkan di bulan Desember. Masih wait and see, cenderung masih wait and see. Support kuat ada di sekitar 10.150. Terakhir tanggal 31 Oktober closingnya di 10.250. Hari ini menguat ke 10.425. Jika ada koreksi minor wajar-wajar saja karena volume pada perdagangan 1 November cukup kecil. Masih akan ada koreksi lanjutan. Bisa jadi candle hijau 1 November ini hanya pantauan sesaat untuk para big money bisa memanfaatkan harga di atas ini untuk bisa jualan dibawa turun kembali. Support berikutnya di 10.100. Sekitar 10.100 yang sempat menjadi penahan BBCA di sekitar awal-awal September ya. Awal September tertahan di sini kemudian naik. Jika breakdown dari 10.100 maka potensi koreksi ke EMA 200-nya dan seperti membentuk double top. Maka perlu kita waspadai apakah benar akan membentuk double top lalu koreksi ke EMA 200-nya. Maka jika memang hendak dollar cross averaging, beli saat koreksi dan semakin dalam koreksinya justru belinya semakin banyak.
Bukan ketika baru koreksi sebentar, baru koreksi sedikit, langsung beli banyak. Justru nanti kehabisan modal. Kalau baru koreksi sedikit, langsung beli banyak. Secara metodologi memang big akumulasi, namun asingnya masuk tipis sekali. Masih sangat tipis, volumenya juga tipis. Jadi masih rawan koreksi untuk BBCA. Kita lihat cara chart monthly-nya. Ya, chart monthly kurang lebih seperti ini ya. MA 20-nya ada di sekitar 9.500. Cukup dalam memang jika memang akan koreksi ke 9.500. Cara seasonality, koreksi di akhir tahun biasanya tidak sampai ke MA 20. Kalau di sini memang masih sideways. Ya, yang jelas nanti jika memang foreign sudah mulai masuk, maka sebenarnya kita baru bisa untuk ikutan agresif masuk di emiten-emiten seperti BBCA. Masih akan ada koreksi lanjutan untuk BBCA karena volume perdagangan 1 November kecil meskipun ditutup dengan candle hijau. Jangan terburu-buru untuk beli di harga atas. Tunggu-tunggu saja koreksi, tawar-tawar, dapat diskon baru kembali masuk di BBCA. Selanjutnya BMRI. Hari ini secara metodologi big distribusi, asing masih jualan namun jualannya juga semakin tipis, 47 miliar. Ya, memang sepertinya big money masih wait and see untuk beberapa waktu ke depan, termasuk di beberapa emiten perbankan. BMRI sudah breakdown dari MA 200-nya ya. Perdagangan kemarin sempat menguat ke 6.825, namun closingnya di 6.700, candle merah, volumenya juga cukup besar, asing jualan kemarin. Hari ini asing kembali jualan, berada di atas MA 200, berarti memang breakdown dari MA 200. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan menuju ke 6.500, 6.400. 6.500 terdekat, terjauhnya ya 6.400. Jika ada koreksi sampai area situ, maka menjadi sangat terdiskon sekali untuk BMRI. Mengingat memang ini sangat cenderung terpengaruh oleh foreign ya. Foreign jualan, harga turun, foreign beli, harga naik, foreign jualan, harga turun, foreign beli, harga naik. Ini masih jualan. Meskipun jualan pada tanggal 1 November 2024 ini tipis, namun bukan berarti jualannya habis. Bisa jadi memang hanya wait and see saja, memantau market di weekend akan seperti apa perkembangannya. Nanti kita lihat lagi di perdagangan Senin, apakah asing masih jualan atau tidak. Senin 4 November 2024. Jika asing masih jualan, maka bisa jadi memang akan ada koreksi lanjutan ke 6.500, 6.400 untuk BMRI. Sebab sudah breakdown dari MA 200-nya. Cenderung akan tertahan untuk mampu bisa melanjutkan kenaikan dari BMRI. Selanjutnya BBNI. Hari ini asing tercatat melakukan pembelian 9 miliar secara bandarmologi netral, dan tampak bahwa asingnya masih berada di dalam cukup besar, masih belum banyak yang jualan di BBNI. Jika kita lihat sejak koreksi sampai pertengahan Juni, kemudian langsung naik, yang mengangkat naik bukan foreign,
bahkan foreign masih jualan. Nah, baru sejak awal Agustus foreign yang mulai masuk, harganya diangkat, dan baru mulai jualan kembali 28 Oktober nih, baru Oktober sudah mulai jualan, harga turun, dan masih banyak foreign di dalam, jualannya masih belum banyak. Apakah foreign akan tetap hold BBRI atau akan jualan masif seperti halnya di BBCA atau di BMRI? Ya, nanti kita pantau lagi. Closing hari ini di level harga 5.200 melemah 0,95%. Masih ada potensi koreksi lanjutan ke support di 5.100 yang sempat menjadi penahannya di tanggal 8 Oktober, bertahan di 5.100 kemudian naik. Buangan tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober cukup besar volumenya. Koreksi 1 November ini volume sangat kecil sekali, masih terbatas karena memang masih banyak yang wait and see, namun belum tentu ini akan menjadi batang kemudian naik. Ya, masih belum ada kepastian apakah memang akan segera naik. Yang jelas ini jelas dekat support di 5.100. Kalau mau cicil sudah bagus, sudah bisa mendapatkan harga murah untuk BBNI. Yang keluar ini BK, BP, OK, yang masuk IUCC, IP, PTXL. Ya, berita-berita sudah mulai cicil. Namun memang terlihat hasilnya jualannya masih belum masif. Justru ini yang harus lebih diwaspadai. Apakah memang akan ada jualan asing lanjutan di BBNI atau tidak? Karena hasilnya belum jualan banyak. Caranya BBRI. Hari ini saya memiliki distribusi melemah 2,8%. Sempat menguat ke 4.820, namun closingnya di bawah turun ke 4.700. Dua hari terakhir yang hijau hanya pada saat hasil sempat masuk tipis, hanya berapa puluh miliar saja. Hari ini jualannya masih masif 291 miliar, sehingga masih akan ada potensi koreksi lanjutan untuk BBRI. Ini juga termasuk yang terpengaruh oleh pergerakan asing, ya. Ini asingnya beli harganya naik, asingnya jualan ya harganya turun. Sehingga untuk memantapkan entry di BBRI sebenarnya pantau jika memang foreign sudah mulai masuk, baru kita ikutan masuk. Namun jika kita mantau foreign, bisa jadi kita tidak dapat harga termurahnya, ya. Seperti di perdagangan 20 Juni atau 19 Juni ini. 19 Juni ini low-nya ada di 4.090. 4.100 kemungkinan bisa dapat. Kalau metodenya nyicil, setidaknya 4.100 ini beli, ya. Beli koreksi, semakin beli 4.100 pun beli, bahkan belinya makin masif, kemudian diangkat. Jika hanya melihat berdasarkan foreign yang masih jualan, maka tidak bisa dapat harga di bawah sini, baru bisa di tanggal 28 Juni saat foreign sudah masuk, atau di tanggal 4 Juli saat foreign juga sudah mulai masuk. Sudah tidak dapat harga yang sangat bottom jika hanya melihat foreign masuknya kapan kemudian baru entry, tidak dapat harga bottomnya. Maka metodenya dengan cara beli saat dekat dengan support. Support berikutnya ada di 4.500, ya. 4.600 sempat tersentuh di tanggal 30 Oktober 2024. Low-nya 4.630, sempat
konsolidasi di awal-awal sesi di 4630, 4640, kemudian di bawah naik. Ada potensi koreksi menuju ke 4600, bahkan masih ada potensi besar bisa ke 4500. Namun apakah benar akan bisa ke 4500? Mengingat bahwa memang ini sudah hampir menjelang window dressing. Nah, nanti mari kita lihat bersama-sama bagaimana pergerakan dari emiten-emiten perbankan termasuk BBRI. Secara resiko stokastik, perdagangan 30 Oktober ini sudah golden cross, sehingga mungkin akan ada penguatan-penguatan lanjutan. Tentu akan diawali dengan koreksi lanjutan, sebab 1 November sudah koreksi dulu. Masih akan bisa sideways, ya, sideways di sekitar area bawah sebelum nanti bisa melanjutkan kenaikannya, rebound untuk BBRI. Selanjutnya BBTN. Hari ini menguat 0,71%. Secara pandemologi normal distribusi, asingnya jualan 5 miliar. Terlihat pergerakannya memang juga cenderung diikuti oleh pergerakan asing. Asingnya masuk, harga naik, asingnya jualan, harga turun. Dan asing masih jualan. Sejak 23 Oktober, asing terus-menerus jualan. Volume perdagangan 1 November 2024 tipis-tipis saja seperti di beberapa emiten yang lain, karena memang masih banyak yang wait and see, memantau market untuk beberapa waktu ke depan kira-kira seperti apa. Closing di harga 1415 masih cukup jauh dengan supportnya yang ada di sekitar 1355 pas di MA 200-nya. BBTN termasuk saham yang valuasinya masih murah karena memang belum naik cukup signifikan sejak koreksinya di beberapa waktu yang lalu yang cukup dalam, karena BBTN ini cenderung pergerakannya berbarengan dengan beberapa emiten sektor properti dan mulai naik beberapa bulan belakangan ini disertai juga dengan kenaikan beberapa emiten properti. Secara RSI stokastik sudah oversold, sehingga akan berpotensi masih melanjutkan koreksinya ke MA 200 di sekitar 1360, ya, karena asing juga masih jualan, normal distribusi, volumenya kecil, bisa jadi akan konsolidasi di area-area oversold untuk RSI stokastiknya, seperti di bulan-bulan awal Oktober nih. Dari 1 Oktober nih sudah oversold, namun ternyata tetap masih lanjut koreksi, oversold, baru kemudian golden cross naik. Untuk BBTN kurang lebih analisanya seperti itu. Selanjutnya BRIS yang hari ini secara pandemologi ada big distribusi, melemah 2,64%. Kemarin sempat menguat 2,36%, justru hari ini melemahnya lebih dalam daripada penguatan 31 Oktober. Closing di harga 2.950 dengan volume yang cukup kecil, namun asingnya jualan 7,57 miliar. Bertahan di atas MA 50, berpotensi rebound dan melanjutkan penguatan. Namun tentu ini juga sama dengan yang lain yang juga terpengaruh oleh asing. Asingnya memang sejak September ini masuk cukup besar dan sudah mulai jualan. Namun saat ini BRIS ini masih sideways
di range harga 2.850 sampai sekitar 3.200 ya. Sideways di sekitar area situ. Closing perdagangan 1 November 2024 ini sudah sangat dekat dengan support di 2850. Bahkan sudah hampir di MA50-nya 2920 MA50-nya saat ini. Sangat dekat sekali. Yang mana secara historikalnya MA50 ini menjadi penahan breeze sejak breakout di tanggal 24 Juni. Breakout tanggal 24 Juni MA50 kemudian naik, koreksi di MA50 tertahan. Naik, koreksi di MA50 tertahan, naik, koreksi di MA50 tertahan, naik, kemudian koreksi sampai MA50 lagi tertahan, kemudian naik kencang. Nah, ini bisa jadi akan terulang kembali di breeze ya. Probabilitasnya sangat besar mengingat historikalnya tertahan beberapa kali di MA50. Apakah tidak ada kemungkinan untuk bisa jebol di MA50-nya? Tetap ada. Semua adalah probabilitas, kemungkinan, dan kemungkinan. Namun, ini sudah jelas sangat murah, sebab sudah konsolidasi beberapa waktu, maka bisa jadi tertahan di MA50-nya breeze, kemudian akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk breeze. Berpotensi membentuk swing low. Secara resistance stokastik, kemarin ini sebenarnya sudah golden cross, namun karena perdagangan 1 November 2024 ditutup dengan merah, RSI stokastiknya kembali menuju ke overshot lagi. Bisa dipantau untuk breeze yang ingin trading jangka pendek, menengah, panjang. Cukup menarik karena berada dekat dengan support. Selanjutnya BTPS. Secara analogi ada big distribusi, asingnya masih jualan 1 miliar, closing di harga 1050, melemah 1,41%. Sudah sangat dekat dengan bottomnya, low-nya di sekitar 1020 ya. Kita lihat chart secara monthly-nya. Ya. All time low-nya itu ada di sini. 1000. All time low-nya ada di 1000. Jika breakdown dari 1000, maka dia BTPS ini akan mencetak all time low kembali. Harga saat ini sangat dekat sekali dengan all time low-nya di harga 1000. 1050. Sangat dekat sekali dengan all time low-nya di 1000. Maka 1000 ini harus menjadi support kuatnya. 20 Juni. 20 Juni ini tersentuh di all time low-nya. Dan 26 April. 26 April ini 1020. 29 April 1020. Ya, 20 Juni. Lebih ke 20 Juni. 20 Juni ini low-nya di 1000. Sejak saat itu, kemudian reversal, naik. Nah, hari ini 1 November 2024 di harga 1050. Support kuatnya di 1020, namun all time low-nya ada di 1000. Jika breakdown dari 1000, maka BTPS akan mencetak all time low kembali dan bisa jadi akan melanjutkan downtrend-nya. Meskipun sudah sempat breakout MA200, namun jika breakdown dari all time low di 1000, masih ada potensi untuk koreksi lanjutan, downtrend lanjutan di BTPS. Pantau-pantau jika memang nanti ada rebound di dekat-dekat harga 1000, maka bisa untuk spekulasi buy. Saat ini masih belum ada tanda-tanda rebound, belum ada candle hijau dengan volume yang cukup bagus di BTPS. Jadi masih ada koreksi. Overshotnya bahkan cukup lama ini. Karena memang
belum ada minat buyer untuk entry kembali di BTPS. Selanjutnya SRTG hari ini menguat 3,90% berbarengan dengan Adaro yang juga menguat. Secara terminologi big akumulasi asing jualan, kalau ini memang tidak sejalan dengan pergerakan asing maka kita hapus saja. Setelah tertahan support di 2200, Saratoga Investama melanjutkan penguatannya. Tanggal 30 Oktober menguat. RSI Stokastik Golden Cross sempat koreksi di tanggal 31 Oktober. 1 November kembali mengalami penguatan. Closing di harga 2400. Masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk Saratoga. Volume pada perdagangan 1 November cukup bagus, disertai dengan big akumulasi, maka masih akan ada potensi untuk Saratoga bisa ke 2500 ya, volume cukup besar meskipun asing jualan, namun volumenya cukup bagus, masih akan ada potensi ke resist di 2475. Gagal menembus 2475 kemudian dikoreksi. Jika berhasil menembus 2475 bertahan di atas itu 2500, 2550 kemungkinan bisa tercapai. Syaratnya breakout bertahan di atas 2475. Menarik untuk Saratoga. Enjoy profit bagi sobat trader yang beli tanggal 31 Oktober saat koreksi kemarin. Sudah kita buatkan trading plan. Harusnya dapat harga di sekitar 2300-an ya. Karena memang sempat dikasih koreksi. Hari ini 1 November menguat cukup tinggi. Selanjutnya Bevin. Secara terminologi big akumulasi. Namun ini juga hampir tidak begitu sejalan dengan pergerakan asing. Asingnya terus-menerus masuk nih. Saat downtrend pun asingnya masuk. Nih masuk. Koreksi asing masuk. Terus asing masuk terus. Ya, asing terus-menerus masuk. Maka ini juga tidak bisa menjadi dasar foreign flow-nya di Bevin terhadap kenaikan dan penurunan harga sahamnya. Hari ini closing di harga 1000. Secara terminologi ada big akumulasi, kenaikan disertai dengan volume yang cukup bagus, asing terus-menerus masuk, berpotensi menguat bisa ke 1020, bisa kembali menyentuh ke 1050 yang beberapa waktu lalu sempat disentuh, namun tidak berhasil bertahan di atas itu, kemudian koreksi. Setelah naik sejak 7 Oktober ini, sideways, berhasil naik, ini sideways, kemungkinan akan bisa naik setelah sideways di sekitar area 980 sampai 1015-an ini. Potensi akan melanjutkan kenaikannya ke 1040 ke 1050. Apakah bisa langsung mampu breakout di EMA 200-nya? Biasanya perlu waktu ya, Yang penting mendekat dulu ke EMA 200-nya. Nanti ketika memang sudah sangat dekat, sudah ada big money yang banyak tertarik di Bevin, baru nanti biasanya breakoutnya dengan volume yang cukup besar dan bisa melanjutkan reversalnya Bevin. Selanjutnya sektor finance yang lain adalah PNLF. Hari ini secara terminologi ada small distribusi, namun asing masuk terus. Beberapa waktu terakhir sejak 25 Oktober ini asing terus-menerus masuk. Terlihat sideways di area atas. Foreign flow-nya sepertinya tidak begitu berpengaruh. Foreign flow-nya masuk, keluar, tipis-tipis saja. Nah, ini sideways di sekitar 460 sampai ke 490 ya. Sideways di sekitar situ. Jika memang mau manfaatkan beli di support, jual di resist, ya beli-beli dekat 460.
Closing hari ini di 470 sempat menguat ke 486, namun ternyata tidak mampu melanjutkan kenaikannya. Volumenya cukup kecil, berarti memang masih wait and see. Big money masih wait and see. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, memang akan lebih menarik jika PNLF sudah koreksi-koreksi ke dekat-dekat MA20 ya. Apalagi ini MA20-nya sudah sampai di 460-an. Maka lebih baik kita tunggu koreksi-koreksi di dekat-dekat MA20, dekat support harga 460. Candle perdagangan 1 November ini menunjukkan memang tekanan sellernya cukup kuat. Maka perdagangan 4 November akan ada potensi koreksi lanjutan untuk PNLF. Nanti saat market berjalan dan memang koreksi ke 460, kemudian rebound dari 460, bisa spekulasi buy. Berarti benar-benar bertahan di 460 dan ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Karena ini sudah cukup uptrend, maka harusnya memang tertahan di MA20 untuk bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke 500. Selanjutnya Arto. Secara terminologi big distribusi, kita lihat cara chart foreign flow, asing masih ada di dalam ya, masih belum jualan. Sejak beberapa waktu lalu dari 27 Juni ini asing mulai masuk, konsolidasi, asing masuk, harga naik, konsolidasi, asing masuk, harga naik, konsolidasi, asing masuk, harga naik, kemudian konsolidasi, koreksi. Namun memang asingnya masih cukup banyak di dalam. Untuk Arto hari ini melemah 1,41%, closing di harga 2.800. Secara volume koreksi sudah hampir habis ya. Volume perdagangan 31 Oktober memang cukup besar karena memang cukup ramai di perdagangan 31 Oktober. Nah, di tanggal 1 Novembernya ini koreksinya dengan volume cukup kecil, supportnya cukup dekat di sekitar 2.750. Maka harga Arto saat ini sudah cukup murah. Jika dia memang akan melanjutkan uptrendnya, harusnya dia tertahan di 2.750-an. Namun jika kita melihat MA20 yang baru saja dead cross dengan MA50-nya di tanggal 24 Oktober, maka bisa jadi Arto ini akan tertahan terlebih dahulu untuk beberapa waktu sebelum nanti bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau mau manfaatkan volatilitasnya, ya bisa kita manfaatkan swingnya Arto jika berhasil rebound di atas 2750. 1 November low-nya di 2760 ya, sempat koreksi di 2760, kemudian closing-nya di bawah naik 2.800 ya. Sudah profit kalau tadi, kalau ada sobat trader yang spekulasi buy 2760 sudah floating profit. Memang caranya manfaatkan pantulan-pantulan seperti itu. Seperti tanggal 28 Oktober ini di bawah turun, low-nya di 2760, kemudian naik. Manfaatkan koreksi-koreksi pantulannya untuk bisa mendapatkan profit. Selanjutnya BBYB hari ini melemah 2,26%. Secara terminologinya ada normal akumulasi yang keluar DR BKAK yang masuk AZ PD KKXL. Sangat dekat dengan supportnya di sekitar 250 ya, support kuatnya ada di 250. Jika berkurang dari 250, maka potensi menuju ke 240. Harga closing 1 November di 260. Volumenya cukup kecil ya. Masih besar volume di 31 Oktober ini. Karena ada sentimen finance yang menguat di 31 Oktober ini, beberapa menguat. Nah, BBYB juga ikut menguat. 1 November koreksi dengan candle yang cukup solid, maka masih akan ada potensi koreksi lanjutan. 31 Oktober ini bisa jadi memang pantulan sesaat ya, pantulan saat untuk melanjutkan koreksinya. Supportnya ada di 250. Bagi sobat trader yang sudah punya
di average 262. Jika masih mau hold ya dipersilahkan. Support kuatnya ada di 250. Jika market mendukung, harusnya BYB ini nanti setelah berada di 250 bisa rebound kembali. Karena ini sudah pernah ada usaha untuk breakout EMA 200, sempat berhasil meskipun kemudian koreksi. Namun ini sudah dekat dengan EMA 200-nya, cenderung bahwa akan bisa kembali breakout di MA 200-nya. Ya. Mari kita lihat bersama-sama nanti. Di awal-awal Oktober ini sudah menunjukkan ada perlawanan ya. Ada perlawanan setelah buangan cukup besar tanggal 2 Oktober sempat ada perlawanan, volume makin meningkat. Namun ya terkena EMA 200 kemudian di bawah koreksi. Konsolidasi di sekitar 250 260 kemudian kemungkinan akan sideways di sekitar area situ. 250 260 setelah sideways di sekitar area 250 260 EMA 200 akan semakin mendekat. Bisa jadi nanti tiba-tiba langsung di breakout dengan volume yang cukup besar. Kurang lebih prediksinya, analisanya di BBYB seperti itu. Lalu agro, Bank Raya Indonesia. Secara benchmark ada distribusi, foreign flow-nya tidak begitu berpengaruh. Hari ini melemah 2,24%. Supportnya cukup jauh, support kuatnya ada di 250-an, ya sama dengan BBYB. Harganya juga mirip-mirip, ini closingnya di 262, BBYB tadi 260. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan untuk agro, mengingat bahwa buangan tanggal 24 Oktober ini juga cukup besar. Sell on news menguat ke 310, namun ternyata hanya menguat di awal sesi, kemudian harganya dibanting. Ya, sell on news dengan berita laporan keuangan Bank Raya Indonesia yang bagus sehingga harganya dinaikkan dan beberapa retail mungkin tertarik untuk beli karena merasa bahwa akan melanjutkan kenaikannya, ternyata justru di bawah turun. Closing dengan candle merah melemah. Coba kita lihat di perdagangan berapa ini? 24 Oktober. 24 Oktober ini yang nampung siapa? Coba kita lihat. 24 Oktober saat agro sell on news. Siapakah yang nampung? Saat itu big distribusi yang keluar AK, BK, FSZB, yang masuk KK, DP, DH, SK, HD. Foreign-nya jualan cukup besar saat itu ya. Sekitar lebih dari 15 miliar. Saat 24 Oktober ini foreign jualan lebih dari 15 miliar. Yang masuk KK, DP, average buy-nya di 292. Nyangkut ini berarti. Apakah sudah cut loss ya? Tidak tahu. Ini nyangkut KK, DP, DH, SK, HD, OD, XL, CP, YU. Beli di harga atas, kemudian di bawah turun. Belum naik lagi ke area harga buy mereka sebelumnya. Sehingga mungkin jika di bawah turun, big money yang ada di sini akan coba untuk menaikkan harga, untuk average down, bahkan menaikkan harganya supaya mereka bisa floating profit, lalu bisa jualan. Kemungkinan strategi mereka seperti itu. Inilah beberapa pembahasan dari saham-saham sektor finance. Keputusan jual beli investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Yang jelas beberapa emiten big banks sudah banyak yang dekat dengan supportnya, bahkan sudah ada yang breakdown dari EMA 200, maka sudah bisa mulai dipantau secara teknikal per emiten sahamnya. Secara IHSG ini juga sudah hampir dekat dengan support kuatnya di 7.450 yang beberapa kali gagal ditembus. Jika breakdown dari 7.450, potensi ke
7.340-an ya. Dimana ini sempat membentuk inverse head and shoulder. Shoulder, head, shoulder. Maka breakdown dari 7.450 potensi masih akan koreksi ke 7.330 pas di EMA 200, sekitar EMA 200, dan pas di area resist sekitar bulan Mei sampai bulan Juli. Berhasil di breakoutnya 13 Agustus nih, berhasil di breakout. Itu beberapa saham untuk sektor finance yang sudah kita bahas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.